Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Dan tentunya dalam menjalankan ibadah Ramadan, semoga selalu semangat dan dapat meraih kemenangan di hari raya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, senang sekali saya Irmalia Septiana dapat menyapa Anda kali ini dalam program podcast Blewah, Belajar Lewat Dakwah. Senang sekali ya pemirsa, kita masih bisa diberikan kesempatan untuk senantiasa belajar, karena aktivitas belajar ini adalah satu aktivitas yang diwajibkan kepada kita khususnya umat muslim. Bahkan dari mana? Sejak buayan sampai dengan liang lahat, tidak pernah ada kata berhenti untuk belajar. Seperti hari ini kita akan belajar bersama terkait dengan mengelola keuangan. Waduh, kayaknya ini satu tema yang sangat menarik sekaligus berat gitu ya. Karena bicara tentang keuangan, jangankan saya khususnya ataupun pemirsa di rumah yang lagi mikir, aduh gimana mau dikelola, keuangannya aja bingung gitu ya. Jumlahnya kayaknya masih lebih banyak yang dibutuhkan antara pendapatan dan lain sebagainya. Tapi ternyata ini bukan hanya hal yang sulit untuk kita, melainkan juga bahkan pegawai-pegawai yang memang memiliki gaji yang besar pun urusan mengelola keuangan itu juga sangat sulit. Apalagi kalau udah akhir bulan tiba, itu kita tuh sering kali was-was gitu ya. Jadi ini bukan cuma buat kita aja nih pemirsa, tapi untuk orang yang bergaji besar pun biasanya akhir bulan tetap menjadi satu waktu yang dikhawatirkan karena tiba-tiba tagihan sudah datang dan keuangan cukup nggak ya dan lain sebagainya. Dan ini akan semakin lengkap pemirsa. Kita akan berbincang dengan narasumber yang sudah hadir bersama dengan saya. Saya sudah bersama dengan Ibu Duratun Niyamah, Kepala Departemen Manajemen Risiko dari KB Bukopin Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Irma. Sehat hari ini Bu Niam? Alhamdulillah, berbahagia ya. Ya. Sudah berhasil mengelola keuangannya? Masih berprogres ya Mbak? Masih progres ya, masih berupaya. Tapi Ya. memang bicara tentang mengelola keuangan, apalagi tema kita kali ini adalah bagaimana sih manajemen keuangan ala Rasulullah SAW. Ini agak berat ya Bu ya, karena ternyata mengelola keuangan itu bukan untuk urusan duniawi saja. Ternyata demikian. Karena di sini sudah ada ala Rasulullah. Nah, ini yang pengen kita pelajari bersama. Tapi sebelum sampai di sana, Irma mau tahu dulu sebenarnya kalau untuk mengelola keuangan, memanage keuangan, ini sejatinya dimulai sejak kapan sih Bu Niam? Sebenarnya kalau kita mengelola keuangan ya Mbak, dari kita mengenali bahwa kita butuh nih untuk apa saja sih. Nah, itu kita juga harus mengelola. Karena tadi tuh Mbak Irma sampaikan, jangan-jangan nanti di akhir bulan udah nggak ada lagi pos. Nah, berarti kan ketika kita sudah punya pendapatan nih, kita harus pinter-pinter. Paling tidak sampai akhir bulan itu kita sudah bisa alokasinya cukup ya sampai akhir bulan gitu Mbak. Jadi perhitungannya dari awal bulan tuh udah mulai disusun gitu ya sampai akhir bulan gitu paling. Sejak kita sudah dapat penghasilan begitu ya. Tapi bisa juga nggak sih kayak kalau untuk masa-masa belajar mengelola keuangan itu juga sejak dini seperti anak-anak sekolah kayak dikasih uang jajan, itu bisa juga menjadi satu masa untuk mengedukasi anak-anak nggak sih mengelola keuangan? Iya, betul Mbak Irma. Jadi anak-anak kan kita taunya sekarang pengelolaan keuangan hanya untuk orang yang punya pendapatan gitu ya. Padahal kalau anak-anak misalnya ini mau Idul Fitri, biasanya dapat THR. Bener. Nah, kita juga bisa minta mereka untuk belajar pengelolaan keuangan. Ini contohnya untuk anak saya ya Mbak. Jadi anak saya itu saya bukain tabungan pelajar gitu. Jadi dia mulai mengenali bahwa dari kecil itu ketika dia dapat pendapatan dari THR misalnya, dia tahu ini harus ditabung, ini nanti ke depan untuk sekolah. Nah, hal-hal kecil seperti itu juga bisa kita lakukan untuk mengenalkan bahwa pengelolaan keuangan itu bisa kita mulai dari anak-anak kita, dari sejak dini. Itu juga dimungkinkan Mbak. Jangan anak-anak kecilnya nanti seperti saya ya Bu, dapat THR sekali, langsung beli apa-apa yang kayaknya setahun ini udah jadi impian gitu ya. Tapi mungkin nggak sih sebenarnya ketika kita mendapatkan satu penghasilan, taruhlah usia anak-anak dulu nih ya, kita dapetin nih THR, terus anak-anak kan biasanya masih suka punya mimpi, keinginan. Ini boleh nggak sih kita membelikan barang impian kita atau produk impian kita, tapi sebanyak apa atau sebatas mana? Ya bisa. Jadi kalau untuk namanya anak kecil, tadi pasti nanti kalau punya THR mau buat beli ini gitu ya Mbak. Tentu saja kita sebagai orang tua di sini, saya sebagai orang tua, kita mengizinkan, tetapi
tapi harus dibatasi. Jadi ada alokasinya untuk dia boleh beli mainan tapi harga sekian, tapi tetap harus dipertimbangkan, nggak habis di situ, tapi juga harus diajarkan untuk tetap ada alokasi untuk investasi, untuk menabung gitu. Jadi dia juga mulai untuk sadar keuangan, pengelolaan keuangan itu dari dini gitu. Jadi nggak langsung setiap dapat pendapatan harus dihabiskan, kan enggak ya Mbak? Betul. Jadi harus ada yang disisihkan, itu yang paling penting ya. Betul. Bicara tentang mengelola itu bukan semata-mata kita nggak boleh pakai uangnya kok, begitu ya Bu Niam ya. Betul. Tapi bagaimana uang itu bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan porsinya. Betul. Nah ini kita masuk ke manajemen keuangan ala Rasulullah. Apa perbedaannya dengan mungkin manajemen keuangan secara konvensional? Sebenarnya kalau kita bicara manajemen keuangan Rasulullah ya Mbak, dari dahulu Rasulullah itu kan sudah berwirausaha. Otomatis ketika berwirausaha Rasulullah sudah melakukan pengelolaan. Nah dari situ kita bisa belajar. Dari zaman dulu saja Rasulullah sudah melakukan beberapa alokasi, sudah memberikan prioritas gitu ya untuk pengeluaran itu untuk mana saja. Terutama konsumtif juga untuk diperhatikan. Tetapi untuk konsumtif tadi juga mempertimbangkan tidak hura-hura ya, tapi cukup untuk kebutuhan. Selain itu juga untuk investasi, diputar untuk perdagangan selanjutnya, itu kan juga jadi alokasi. Jadi Rasulullah itu mengamalkan bagaimana untuk mengidentifikasi pengeluaran itu apa saja dan juga menyamakan dengan pendapatan. Jadi insya Allah sesuai dengan alokasi tadi tidak akan ada yang namanya pengeluaran itu lebih besar dari pendapatan. Tapi bicara tentang pengeluaran itu lebih besar dari pendapatan itu lebih banyak ke secara emosional gitu ya. Kadang tuh emosi kita yang kepingin ini banyak itu banget gitu ya, nggak sih? Banyak banget padahal penghasilannya 1.000, yang diinginkan harga 5.000, ini kan agak sulit ya sebenarnya ya. Tapi bagaimana kalau menurut Bu Niam nih, sebelum kita bisa mengelola keuangan, membagikannya itu, mengelola emosi dulu nih gimana? Kalau Bu Niam awal-awal, oh ini saya udah mulai dapet penghasilan nih, saya harus alokasikan, itu aja susah loh Bu. Memang. Menyisihkan ke tabungan Rp1.000 aja susah sekali gitu ya. Iya betul Mbak. Jadi kalau yang saya lakukan nih Mbak, di tiap bulan itu saya susun pos. Jadi pos pengeluaran untuk konsumsi itu berapa, kemudian untuk tabungan itu berapa, kemudian untuk zakat itu berapa. Jadi ketika kita sudah alokasikan, otomatis tadi kita mau nggak mau harus patuhi ya Mbak, kan kita sendiri yang udah atur sesuai kebutuhan kita. Jadi kalau di bulan ini pengeluaran kita maksimal segini, ya kita harus berusaha maksimal untuk patuh sama apa yang sudah kita atur tadi sih Mbak. Gitu. Kadang-kadang apa yang kita atur sendiri itu yang kita langgar. Nah, ini juga sulit gitu ya. Bagaimana kemudian mengatur keinginan melanggar, Bu Niam punya tips nggak? Kalau saya lebih ke ini ya. Kita sudah set misalnya untuk pengeluaran konsumsi segini, konsumsi dibagi lagi nih, makan di luar begini gitu ya, makan di kantor. Nah kita coba untuk patuhi, kalau misalnya alokasi di pos lain itu lebih, boleh kita alokasikan, tapi secara keseluruhan tidak boleh melebihi dari yang konsumtif tadi. Jadi berarti kalau bicara tentang dibagi-bagi tadi, apa aja sih? Mungkin kalau di sini kan agak bingung ya kalau cuma dibagi 3 tadi ya, konsumtif, kemudian ada kewajiban dan juga zakat. Kemudian ada zakat, kemudian juga untuk investasi dan juga dana darurat. Dana darurat juga udah harus dipikirkan. Nah ini juga memang penting sekali Ibu Niam. Kalau bicara tentang bagi-bagi, kadang-kadang ya Mbak Irma kita bisa nih bagi-bagi gitu ya. Tapi kan nanti tiba-tiba kalau sakit misalnya, harga obat kan kita nggak pernah tahu, harga rumah sakit dan lain sebagainya, atau kebutuhan darurat lainnya yang tiba-tiba mungkin harga buku anak naik juga gitu ya. Tiba-tiba ada tugas sekolah harus beli karton dan lain sebagainya. Nah ini masuknya atau kita bisa ambil dananya tuh dari mana? Dari yang darurat tadi Mbak. Jadi memang untuk membagi pos, kita harus tahu pos konsumsi itu di breakdown lagi apa saja. Misalnya tadi kalau saya kan di kantor ada ya, jadi untuk di kantor berapa, kemudian untuk weekend mungkin sama keluarga. Nah itu dialokasikan setiap weekend juga sudah masuk budget tuh ya berarti. Jadi kayak budgetnya aja sih Mbak. Jadi kita punya pos-pos masing-masing. Termasuk dana darurat tadi boleh digunakan kalau dalam kondisi apa. Nah kita tentukan sendiri karena masing-masing individu itu kan beda ya untuk apa namanya pos darurat itu kapan. Nah itu bisa dikembalikan untuk masing-masing. Tapi pada dasarnya mengalokasikan dari pos-pos itu membantu kita untuk bisa mengelola kapan kita menyesuaikan kebutuhan dan juga kapan pendapatan itu mengakomodir dari kebutuhan tadi sih Mbak. Gitu. Itu benar-benar membantu ya. Tapi kan kadang-kadang kita suka bingungnya gini juga untuk yang baru mau mulai nih. Misalnya saya mau mulai, kalau misalkan saya taruh dalam satu tempat atau satu wadah, kayaknya akan habis juga deh. Nah, ini ada nggak cara sederhana untuk kita bisa membuat pos-pos
pengeluaran tadi? Kalau untuk yang tabungan mungkin ya Mbak, kalau saya bisa sharing. Jadi kalau di Bukopin Syariah ini kan kita juga punya tabungan rencana. Jadi otomatis akan kedebet pakai rekening yang kita daftarin. Jadi kan kita meminimalisir biar nggak lupa ya Mbak. Takutnya kalau semua satu pos ada di rekening satu rekening, tahu-tahu kepake untuk konsumsi, tahu-tahu weekend pengen main kemana gitu. Padahal itu alokasi untuk tabungan. Nah salah satunya untuk beberapa fitur yang mendukung kita untuk menabung tadi, saya ada mengikuti gitu Mbak, jadi membantu kita untuk merapikan pos kita. Nah kalau mungkin untuk di rumah ya, kadang-kadang kita susah gitu, atau juga nggak familiar, aduh kalau ke bank itu ribet kayak gitu. Nah bisa juga di pos untuk pakai semacam amplop gitu Mbak. Jadi amplop. Jadi untuk misalnya ini belanja seminggu, nah yang ini untuk kebutuhan yang lain gitu, jaga-jaganya. Nah itu juga bisa dibantu. Apapun tools yang ada di dekat kita sebenarnya bisa untuk membantu kita mengelola keuangan sih Mbak. Atau tapi yang penting juga nih pemirsa ya, kalau nanti pakai amplop jangan sampai lupa untuk naruh amplopnya. Kadang-kadang kita suka lupa gitu ya. Tapi tadi yang auto debit itu kayaknya jadi satu hal menarik gitu ya, yang bisa kita lakukan, karena kadang-kadang yang namanya uang ya pemirsa ya, ini kan sifatnya agak susah untuk kita keluarkan, iya kan? Apalagi kalau uang sudah kita terima. Biasanya gimana pemirsa? Boleh dong dari pengalaman nih, kalau udah terima uang yang tadinya kita tahu akan dibagi ke sana kemari, jadi nanti aja deh baginya, besok aja deh, selalu seperti diet ya, mulai hari esok gitu ya. Kayak mau menabung, investasi dan sebagainya, pasti kalau uangnya kita pegang dan nggak langsung auto debit, biasanya itu kita suka bilang sama diri sendiri, mulai esok aja. Besok aja. Iya, mulai besok. Tapi kalau auto debit ini bisa membantu tadi ya, bisa menjadi satu hal yang membantu kita untuk bisa memulai hidup yang hemat, hidup yang sesuai dengan kebutuhan sejak dini. Dan kita masih akan berbincang lagi, tentu masih akan banyak tips yang akan dibagikan oleh Ibu Niam. Namun usai jeda tetaplah bersama dengan kami. Ya, pemirsa, Anda kembali lagi bersama dengan kami, masih bersama dengan Ibu Niam ya. Kita dari KB Bukopin Syariah tentunya ingin terus membagikan bagaimana sih kita bisa benar-benar mengatur keuangan ala Rasulullah begitu. Karena kerap kali memang kita sebagai manusia di era sekarang ini suka butuh panutan gitu ya. Dan panutannya sebenarnya nggak usah jauh-jauh, nggak usah bingung-bingung. Siapa sekiranya bisa menjadi contoh buat kita? Nah, Rasulullah ini tadi diceritakan oleh Ibu Niam bahwa sejak dahulu memang Rasulullah itu adalah seorang wirausahawan yang berhasil. Kayaknya kalau kita udah melihat sebuah kisah keberhasilan, berarti kan caranya udah bener nih, bisa kita contoh gitu ya. Nah, tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Niam pemirsa bahwa mengelola keuangan ala Rasulullah yang pertama adalah tadi bagaimana kita bisa mengelola pos-posnya tadi begitu ya. Nah, selanjutnya apa lagi nih Bu Niam? Untuk yang kedua, kalau yang saya baca ya Mbak terkait dengan pengelolaan keuangan Rasulullah, itu kita harus mengalokasikan yang namanya sedekah. Gitu. Itu juga harus. Iya, kan di agama juga mengatur ya Mbak, sedekah, zakat itu paling nggak 2,5% gitu ya. Nah, kalau tadi kita nyambung di yang tips pertama nih Mbak, kalau kita sudah ngatur pos, jangan lupa ada pos zakat atau sedekah di situ. Jangan lupa, itu yang membedakan gitu. Karena kalau lupa, astagfirullah, kan kita sudah dituntun gitu oleh Rasulullah untuk ada sedekah atau zakat. Nah, kalau kita sudah susun tadi prioritas, kemudian juga pos untuk zakat, kita hitung 2,5 dari pendapatan kita untuk zakat. Kalau saya di setiap bulan untuk memudahkan, karena memang sekarang kan banyak ya media atau channel untuk bisa membayar zakat. Nah, di KB Bukopin Syariah lewat Bisa Mobile, lewat SMS banking itu juga dimungkinkan. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet lagi bayar pajak, tapi cukup bayar di HP gitu, di setelah awal bulan gitu, kita langsung terbayar tuh 2,5%. Oh baik, nah itu kita yang membayar sendiri atau bisa auto debit juga kalau Ibu Niam sendiri? Kalau saya bayar sendiri. Bayar sendiri, tapi semuanya sudah ada dalam genggaman gitu ya. Jadi udah nggak susah lagi nih harus kemana ya, atau mencari cabang KB Bukopin Syariah ada di mana ya, nggak perlu repot lagi, semuanya sudah tersedia sebenarnya ya. Yang memudahkan kita tadi, yang membedakan manajemen keuangan ala Rasulullah adalah ada zakat dan sedekahnya tadi. Ini menarik karena biasanya kan kok mengelola keuangan, sedekah itu kan terkait dengan uang yang dikeluarkan ya Ibu Niam. Ini juga menjadi
pemikiran bahwa ketika kita mengelola keuangan, toh kita aja namanya manusia, kerap kalinya merasanya nggak cukup. Ini yang agak susah nih pemirsa nih. Mungkin kalau doa bisa diselipkan, ya Allah, cukupkanlah saya gitu. Tapi kita kerap kali merasa nggak cukup, tapi kita harus sedekah juga. Ini manajemen keuangan ala Rasulullah, apa yang dimaksudkan dengan bersedekah di sini? Iya. Jadi Rasulullah tuh mengingatkan, harta kita itu kan nggak cuma punya kita aja, tapi juga ada haknya anak yatim. Nah, itu yang perlu kita ingat. Karena apa yang kita miliki itu kan juga kita cari keberkahannya ya Mbak. Nggak cuma nominal segini, banyak gitu bisa kita buat apa namanya, beli ini itu gitu. Tapi kan kita juga cari pendapatan kita itu berkahnya di mana sih. Nah, salah satu caranya itu dengan zakat tadi, itu membantu kita untuk agar harta kita itu lebih berkah. Dan juga kita juga bisa apa namanya, membantu yang membutuhkan gitu ya Mbak. Benar. Harapannya juga apa yang kita dapatkan ini nggak cuma untuk kita aja gitu, tapi kita bisa berbagi gitu ya dengan yang lain. Nggak untuk memperkaya diri kita sendiri aja gitu ya. Dan bicara sedekah juga ini sebenarnya nggak harus dimulai oleh orang yang memiliki misalnya penghasilan 2 atau 3 digit gitu ke atas ya. Tapi bersedekah ini di momen seperti apa nih sebaiknya kita melakukan aktivitas sedekah kalau menurut Ibu Niam? Kalau sedekah tadi saya di pertama yang bagi pos itu Mbak, sedekah itu jadi pertama banget gitu. Oh, malah jadi prioritas juga nih, termasuk prioritas, Masya Allah. Sebelum kita mengalokasikan untuk kebutuhan konsumtif, alangkah baiknya untuk sedekah tadi kita bayarkan lebih dahulu, begitu dapat pendapatan. Iya, karena kan semoga kita tidak lupa gitu ya Mbak, makanya apa yang menjadi prioritas kita itu yang pertama kali kita bayarkan gitu sih Mbak. Oke, karena memang manusia ini adalah tempatnya salah dan lupa. Nah, gara-gara memang dikatakan manusia supaya dia berasa seperti manusia, dia lupa aja terus kadang-kadang gitu Ibu Niam ya. Apalagi hal-hal sedekah ini tolong menolong, benar banget. Dalam yang namanya keuangan ataupun finansial itu bukan hanya nominal yang kita cari ya, bukan hanya angkanya, tapi keberkahannya. Ada nggak sih mungkin peristiwa yang kemudian mengetuk hati Ibu Niam bahwa sedekah akhirnya menjadi prioritas untuk Ibu Niam? Sebenarnya mungkin karena banyak ya Mbak di apa namanya sosial media, Instagram itu kan sering ada sharing kalau ada yang membutuhkan. Nah, dari situ tuh saya mulai berpikir bahwa berarti sebenarnya masih banyak di luar sana yang membutuhkan gitu. Dan kalau kita di sini punya pendapatan berapapun itu akan sangat membantu gitu. Dan dimulai dari situ makanya untuk pos-pos yang tadi saya ceritakan sedekah itu jadi yang pertama gitu. Karena kita nggak pernah tahu ya apa yang kita lakukan itu bisa membantu seperti apa sih dampaknya ke orang yang lebih membutuhkan gitu. Jadi itu lebih membuat kita untuk semangat untuk bisa bersedekah. Di luar itu juga kan 2,5 nggak harus 2,5 aja gitu ya. Kalau kita ada rezeki lebih lagi dialokasikan lagi itu kan juga lebih baik gitu, jadi lebih berkah gitu ya Mbak. Benar. Itu tadi juga saya mau tanyain kayak kalau Ibu Niam sendiri mengalokasikan dana sedekah itu berapa persen ya dari penghasilan gitu ya? Agak kepo juga gitu Pak. Tapi ternyata Ibu Niam menyampaikan lagi di sini bahwa itu bukan terkait dengan berapa persen yang mau kita keluarkan, karena sedekah kan sebenarnya nggak ada aturan khususnya, berbeda dengan zakat gitu betul. Tapi semakin banyak orang yang terbantu, ini kayaknya bisa membuat diri kita sendiri rileks kayaknya gitu nyaman, senang gitu. Dan kalau kita senang nih pemirsa, biasanya dalam menjemput rezeki itu jadi kayak lebih semangat. Ya nggak sih kayak gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau lagi apa banyak ini ya, mungkin kayak stres, banyak pekerjaan numpuk itu kadang-kadang tuh sedekah itu juga sudah ini mungkin dari situ nanti kebantu apa gitu, nggak tahu ya, mungkin itu juga bisa jadi satu hal yang membuat kita secara apa namanya batin spiritual, gitu secara spiritual itu mendukung kita gitu. Jadi berkahnya mungkin dari situ sih Mbak. Kalau kita hitung-hitungan angka itu kan susah ya, tapi kalau kita ikhlaskan nominal seberapapun itu membuat kita lebih apa namanya damai, lebih tenang kayak gitu. Juga jadi bantu kita kalau stres tuh jadi mengurangi ya dari stres itu gitu sih Mbak. Nah, ini Ibu Niam sebagai Kepala Departemen Manajemen Risiko gitu ya, kalau bersedekah membagi ini kan kalau kita bicara tentang ada nilai kembalinya nggak sih, berbeda dengan investasi ya, apa yang kita keluarkan ada feedbacknya gitu, ada yang kembali buat kita. Tapi kan kalau bersedekah kan sebenarnya nggak dengan itu gitu betul. Kembalinya tidak selalu dengan hal semacam itu gitu ya. Nah, menurut pandangan Kepala Departemen Manajemen Risiko, dalam sedekah itu ada nggak sih resikonya? Kalau sedekah karena itu kan tuntunan ya. Kalau kita
Malah meminimalisir resiko kayaknya. Meminimalisir Iya, resiko. iya. Kalau kita bicara investasi tentu akan bicara resiko. Nah. Terus bicaranya return gitu ya, pendapatan gitu ya, betul. Mbak. Tapi kalau kita bicara yang sedekah, zakat itu kan bukan hal yang nominal tadi ya, yang dihitung gitu ya, Mbak. Kalau kita sedekah ini nanti kembalinya akan sedikit, enggak begitu ya, Mbak. Gitu. Tapi ketika kita sedekah dan ikhlas itu entah dari mana suatu hari nanti gitu mungkin ya, kalau kita lagi kesusahan gitu ada aja rezekinya. Nah, itu juga bisa jadi karena keberkahan yang kita sedekahin tadi sih, Mbak. Masya Allah. Dan di KB Bukalapak Syariah ini seperti aktivitas zakat dan sedekah ini juga kita bisa lakukan melalui mobile KB Bukalapak Syariah. Bisa mobile, iya, bisa mobile KB Bukalapak Syariah. Masya Allah. Jadi mudah banget sebenarnya ya. Nanti bisa ditengok pemirsa ya. Mungkin aplikasi dari KB Bukalapak Syariah ini mana ya yang untuk zakat, yang untuk bersedekah bisa lewat channel apa. Ini semuanya sebenarnya sudah tersedia. Karena memang pada beberapa episode yang lalu juga kita sempat berbincang terkait dengan Bank Syariah ini sendiri sebenarnya hadir bukan hanya untuk mengelola keuangan saja, tapi sebagai fasilitator ataupun mediator untuk kita bisa menolong sesama. Betul. Gitu ya, dan inilah yang menjadi nilai plus untuk sebuah bank syariah itu sendiri ya. Jadi kita nggak usah susah kalau sedekah, suka bingung karena nanti akan tiba masanya di mana kita mau bersedekah aja udah nggak ada yang nerima tuh gitu ya. Jadi kalau kita bisa dimulai sejak dini, ya inilah yang harus kita lakukan segera begitu ya, Ibu Niam ya. Nah tadi sudah ada bagaimana mempos-poskan, kemudian juga bersedekah. Nah, apalagi yang harus diperhatikan dalam mengelola keuangan? Kalau Rasulullah sebenarnya itu kan yang dilakukan ketika pengelolaan keuangan itu beliau berdagang ya, Mbak. Jadi ketika Rasulullah itu melakukan wirausaha itu beliau berfokus pada berdagang. Nah, kalau bisa untuk kita sebenarnya, kalau untuk saya kan di sini juga punya pendapatan rutin ya per bulan gitu ya. Tapi kan dimungkinkan untuk melakukan mungkin kayak online shop kayak gitu ya di luar dari sini. Nah, untuk pedagang tersebut mungkin bisa jadi salah satu hal yang dipertimbangkan sesuai dengan pengelolaan keuangan ala Rasulullah dan bisa dilakukan oleh siapapun yang dalam rangka untuk mengelola keuangan mereka gitu. Jadi bisa membantu dari sumber berupa berdagang. Tadi. Karena memang kalau kita bicara tentang berdagang, ini juga aktivitas menarik di zaman sekarang nih para milenial ya, apalagi ya. Kayaknya semuanya ingin berlomba-lomba menjadi seorang wirausaha sukses gitu ya, pedagang yang sukses, dan terlebih lagi dikatakan juga kan dari 10 pintu rezeki 9-nya ini dari berdagang juga gitu. Betul, jadi kayak ini bagaimana mengelola keuangan. Mungkin kalau kita bicara berdagang, aktivitas misalnya Bu Niam yang sudah punya aktivitas wajib pokok, ini bisa juga diselipkan sambil berdagang gitu, sebenarnya memungkinkan ya Bu Niam ya? Iya, kalau sekarang kan mungkin eranya itu udah berubah ya Mbak. Kalau dulu kita bicara tentang berdagang pasti bayangannya itu konvensional, harus ada harus ada barang dan offline, tukar menukarnya itu saat itu juga gitu ya. Tapi kalau sekarang itu kan zamannya udah digital semua. Kita transaksi aja digital gitu ya. Kita mau beli sesuatu juga bisa digital. Nah, dengan era digital tersebut berarti kan ada potensi, ada opportunity di situ untuk karyawan yang dia mungkin sudah punya pendapatan fixed income, dimungkinkan untuk melakukan membuka usaha dari online shop tadi atau dari yang sifatnya marketplace gitu ya, Mbak. Karena memang era digital apalagi setelah Covid itu semua pasar itu kan berubah ya Mbak. Benar. Jadi ada kemungkinan untuk mempunyai usaha di bidang itu gitu Mbak. Oke, ini bisa jadi salah satu wadah baru dan ini menarik. Kita akan bahas lebih dalam lagi di segmen selanjutnya pemirsa. Tetaplah bersama dengan kami. Ya pemirsa, kita kembali lagi di podcast Belewah, belajar lewat dakwah, dan masih bersama dengan Ibu Niam. Ini masih membahas tentang bagaimana kita mengelola keuangan ala Rasulullah, yang mana tidak hanya memikirkan hal-hal yang menurut kita butuhkan. Ini bukan tentang menurut kita, tapi sebenarnya apa sih yang kita butuhkan dan apa yang kita perlukan dalam mengelola keuangan, yang ternyata juga banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan. Bukan hanya hal-hal yang konstruktif yang memang kita inginkan atau kita idam-idamkan, tapi hal-hal yang ada kaitannya dengan kemaslahatan umat gitu ya, kebaikan untuk orang banyak. Karena tadi Ibu Niam sendiri memberikan pos sedekah itu bahkan menjadi prioritas utama
jangan sampai kita makan tapi kita lupa bersedekah gitu ya. Jadi kita hanya mengenyangkan perut saja tapi batin kita kerap kali tidak merasa puas atau tidak merasa kenyang. Nah, hal ini yang sering kali juga pemirsa membuat kita susah melangkahkan kaki, apalagi ini di bulan Ramadan. Ibadah sedekah itu Masya Allah begitu ya. Bahkan segala ibadah ini kan juga dilipat gandakan ya Ibu Niam ya. Ini bulan Ramadan ini adalah masa di mana sebenarnya kita mencari sebanyak-banyaknya pahala. Ibarat kalau misalkan ada ban yang bocor, kita bisa menambalnya nih sebenarnya di bulan ini. Tapi kerap kali namanya manusia ini suka abai dan lalai sehingga kita lupa pemirsa. Nah, ini diingatkan lagi nih sama Ibu Niam bahwa mengelola keuangan supaya kita bisa tetap memenuhi kebutuhan kita, juga bisa berbagi dengan banyak orang. Nah, ini pada tahap selanjutnya mengelola keuangan ala Rasulullah itu adalah dengan berdagang. Sebenarnya ada nilai apa sih dari berdagang yang kemudian menjadi salah satu tips mengelola keuangan ala Rasulullah? Ya, jadi kalau Rasulullah ketika berdagang itu kan juga mengutamakan muamalah ya Mbak. Jadi kalau berdagang itu bukan hanya dicari untungnya ketika kita beli sebuah produk gitu terus kita jual lagi dengan harga yang tinggi gitu. Tapi kalau Rasulullah itu membeli produk kemudian untuk dijual kembali itu mempertimbangkan keuntungan itu yang juga tidak memberatkan gitu. Jadi nggak begitu mengambil yang banyak gitu ya. Tidak hanya semata-mata untuk memperkaya diri gitu ya, tapi juga untuk membantu gitu. Jadi bukan hanya faktor dapat pendapatan sekian yang dituju atau untung sekian gitu, enggak, tapi juga bagaimana juga mencari muamalah untuk di orang lain seperti itu. Apalagi di era sekarang ini suka banyak cerita-cerita inspiratif gitu ya. Kadang kita suka jalan, sekarang kan ada aktivitas ini yang online gitu ya kan, seperti ojek online dan lain sebagainya yang kerap kali kita bertemu dengan drivernya dan kita suka kaget, ternyata itu bukan menjadi pekerjaan utamanya tapi pekerjaan keduanya lah istilahnya untuk mencari. Ini saya pernah membaca sebuah kisah gitu ya, di mana ada kemudian pekerja ojek online itu yang kemudian drivernya itu ya bukan seorang driver dengan pekerjaan utama beliau, tapi beliau sebenarnya juga sudah punya perusahaan sendiri. Jadi itu hanya sebatas untuk mencari keberkahan, bagaimana bisa memberikan kebermanfaatan gitu. Itu kan menolong juga ya, menolong orang untuk melakukan aktivitas-aktivitas mereka gitu ya, dengan kita mengantarkan mereka ke tempat mereka bekerja. Dan kayaknya ini selaras dengan apa yang disampaikan Ibu Niam, bahwa ini bukan tentang hal keuntungan saja, tapi bagaimana kita bisa memberikan kebermanfaatan, itu yang paling penting ya. Tapi kalau tadi berdagang sendiri, kayaknya ada yang harus diperhatikan juga di dalam berdagang. Boleh nggak sih kalau misalkan kita berdagang kan, ya walaupun keuntungan itu di sini tidak boleh diletakkan di awal, tapi yang namanya berdagang pasti untuk mendapatkan margin. Betul, gitu ya. betul. Nah, kita kerap kali berbelanja banyak, terus kita menumpukan barang-barang kita yang akan dijual itu ketika lagi harga murah, terus kita simpan dulu, itu boleh apa enggak kalau menurut Bu Niam? Kalau menurut saya tadi ya kembali ke Rasulullah mengajarkan kita namanya muamalah, namanya keberkahan. Ketika berdagang pun beliau mengajarkan untuk mengambil keuntungan yang wajar. Nah, untung itu dapat dari mana sih? Namanya berdagang kan pasti mau dapat untung ya, Mbak. Tapi ketika kita bisa menjual produk lebih banyak, pelanggan datang lagi menjadi pelanggan, itu kan juga menjadikan suatu pendapatan ya Mbak di luar itu. Nah, tapi tidak hanya mempertimbangkan ketika harganya kita beli murah terus jualnya mahal banget. Nah, memanfaatkan demand aja nggak gitu ya? Nggak seperti itu ya Mbak. Karena kan tadi kita bisa mencari keberkahannya lewat dia jadi pelanggan. Kalau sekalinya kita jual dengan harga lebih mahal, bisa jadi nggak jadi pelanggan kan kapok. Hanya sekali aja. Hanya sekali. Tapi kalau kita ngambil margin yang wajar, terus kita jual kembali dengan amanah, dan dia juga merasa mendapat keuntungan atau keberkahan, kan bisa jadi pelanggan. Jadi pengalinya lebih banyak gitu ya Mbak, meskipun marginnya mungkin tidak terlalu besar gitu. Oke, nah ini dia yang penting pemirsa. Jadi apa-apa tuh jangan dipikirin hanya untuk hari ini, karena kehidupan kita tuh panjang loh. Jadi kalau misalnya kita lagi berusaha kan seolah-olah kita hidup untuk 1000 tahun lagi gitu ya. Karena memang banyak hal yang harus dipersiapkan. Ini mengelola keuangan juga demikian. Sebenarnya adalah langkah awal untuk mempersiapkan apa-apa di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya bagaimana lagi nih mengelola supaya masa ini memang kita udah hidup bahagia, tapi masa depan kita juga ingin tetap bahagia gitu loh, dengan segala hal yang bisa saja berubah ya. Karena namanya hidup ini kan sangat dinamis ya Ibu Niam ya. Nah, kita pengennya dari awal, dari muda sampai tua kita senang-senang gitu. Gimana nih caranya nih? Makanya tadi mungkin ya kita ada pos investasi tadi. Jadi kalau investasi kan kita ada alokasi untuk pendapatan kita tidak hanya dihabiskan untuk masa ini aja, tapi juga kita berpikir bahwa
kedepannya nanti mungkin ada resiko, kedepannya nanti mungkin kita di usia berapa kita bisa jadi mungkin pendapatnya tidak sebanyak sekarang atau ada perubahan pendapatan gitu ya Mbak. Betul. Tapi ketika kita sudah punya pendapatan yang pasti, kita juga membuat investasi, nah itu juga membantu kita untuk kedepannya di masa mendatang itu semuanya sudah terakomodir gitu Mbak. Oke. Tapi bicara risiko tadi sebenarnya apa saja sih risiko dalam hidup yang mungkin saja bisa menerpa kita nih? Kadang-kadang orang kalau masih dalam kondisi lagi ada pendapatan ya, suka lupa nih kayaknya hidupnya nggak punya risiko, seperti nggak punya risiko aja gitu ya, hidupnya lancar-lancar aja. Padahal saya yakin pasti ada 1, 2, 3 risiko yang kemudian bisa mengingatkan kita. Apa saja sih risiko yang kemudian bisa saja dihadapi oleh individu? Ya, kalau kita bicara individu ya Mbak, namanya risiko kan bisa jadi di internal kita sendiri nanti. Kita bisa jadi nggak bisa sesehat sekarang, itu kan bisa jadi ya di masa mendatang. Eksternal mungkin anak kita atau keluarga atau kondisi rumah kita, nggak tahu ya kalau misalnya tiba-tiba kita harus renovasi karena ada bencana atau apa, itu kan kita nggak pernah tahu ya, eksternal nggak bisa kita kendalikan. Nah kalau kita bicara resiko tadi, kembali kepada investasi tadi Mbak, kita juga harus punya kecukupan untuk mengakomodir itu. Ketika risiko itu mungkin terjadi, kita sudah punya alokasi tadi, nah itu bisa mengakomodir, jadi kita tidak terlalu buru-buru atau aduh ternyata saya tiba-tiba sakit gitu ya, nggak bisa keakomodir gitu. Tapi kalau kita sudah kelola tadi, ada pos-posnya tadi, udah kita susun, nah itu juga akan membantu kita ke depan Mbak. Bagaimana caranya memilih investasi yang baik untuk kebaikan kita, karena kita juga tentunya bicara tentang investasi. Seringkali orang tuh khawatir untuk berinvestasi karena ada keraguan-raguan tidak aman ini Bu Niam. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa oh kita bisa nih investasi di tempat ini atau di produk ini? Oke. Kalau investasi mungkin di sini saya bicaranya di melihat sini kalau di manajemen risiko kita, kalau investasi pasti mempertimbangkan yang dia aman gitu ya Mbak, secure. Nah kalau kan banyak produk ya sebenarnya kalau untuk di perbankan khususnya kita ada deposito, seperti itu kan bisa jadi sebuah tempat untuk berinvestasi. Nah kalaupun bank syariah pun dari tempat yang diinvestasikan tadi bisa dikelola untuk melempar ke pembiayaan yang sifatnya juga sudah ada syariahnya gitu ya Mbak. Jadi semua bisa termanage dengan baik. Jadi sebenarnya pilih saja mana yang paling memang bisa mengakomodir kita gitu ya. Ditambah lagi sesuai dengan kebutuhan juga, karena nanti jangan-jangan ya fixed income kita di 1 juta, kita pengen investasi di 2 juta, itu ngambilnya dari mana gitu ya. Jangan sampai berlebihan demikian juga. Walaupun semakin banyak yang kita investasikan, biasanya returnnya juga semakin banyak. Tapi janganlah terbawa emosi gitu kali Bu Niam. Ini sebenarnya pemirsa, saya juga mengingatkan diri saya gitu. Kadang-kadang kalau melihat returnnya tinggi, aduh udah deh saya usahain deh apa nih, harus jual ini, jual itu gitu kan. Kadang-kadang kita suka mengambil resiko di depan, apalagi untuk generasi milenial, mereka nggak pernah takut tuh Bu Niam untuk ambil resiko. Nah ini gimana menurut pandangan Bu Niam sendiri? Nah, mungkin tadi ya, kalau sekarang trennya generasi milenial ngambil produk yang dia ngambil dari pos mana-mana gitu ya Mbak. Dan kembali ke pengelolaan tadi yang pertama ya Mbak, ketika kita sudah punya pos masing-masing untuk investasi, otomatis tidak akan mengganggu pos lain kan Mbak. Kalau kita memang pakainya hanya yang di pos investasi aja gitu. Jadi meminimalisir dampak kalau misalnya ternyata investasi yang sifatnya tadi mungkin yang agak-agak fluktuatif gitu ya. Itu nggak sesuai harapan. Nah, kepatuhan atau kita sudah susun komitmen untuk sesuai dengan apa yang sudah kita atur tadi di awal, itu menjadi kunci penting. Jadi untuk meminimalisir resiko yang mungkin bisa jadi di investasi tadi. Walaupun kalau misalkan aturan di rumah ini kita nggak ada dewan pengawasnya sih ya. Kembali ke tapi kita dilatih ya untuk betul. bisa komitmen, karena apalagi di bulan suci Ramadan ini pemirsa, ini menjadi satu momen kita untuk memiliki satu karakter, diantaranya adalah karakter jujur itu sendiri Bu Niam. Luar biasa ini bulan suci Ramadan, karena ibadahnya ini kan ibadah wajibnya adalah ibadah berpuasa di bulan Ramadan, yang mana ibadah puasa itu ya hanya kita yang tahu. Dibandingkan dengan sholat mungkin orang bisa melihat, tapi puasa kan hanya kita yang tahu. Dan ya itu menjadi satu momen pemirsa sebenarnya untuk melatih bagaimana kita memiliki karakter yang jujur atau amanah tadi, termasuk dalam komitmen kita sudah pos-posin. Nah tapi biasanya berapa persen sih nilai investasi dari total fixed income yang kita dapatkan yang bisa kita alokasikan dalam investasi misalnya, atau juga dana darurat dan lain sebagainya? Ini boleh dijawab tapi nanti aja. Jadi bisa dipikir-pikir dulu nih berapa persen ya. Dan pemirsa yang penasaran, tetaplah bersama dengan kami akan segera kembali.
Pemirsa, terima kasih Anda terus setia bersama dengan kami dalam podcast Blewah Belajar Lewat Dakwah. Masih bersama dengan Ibu Nia, masih belajar tentang mengelola keuangan. Karena nanti kalau misalkan keuangan kita sudah berhasil kita kelola dengan baik, maka hal-hal yang lain itu insya Allah juga bisa lebih mudah. Karena bicara tentang uang, kadang-kadang kalau uangnya belum ada, kita gampang ngomong ya gitu ya. Iya, Oke, kita bagi ini pos 1, pos 2. Ketika uangnya ada, udah blast. Suka gitu kan? Udahlah pakai aja dulu, nanti saya ngiritnya di bagian ini, nanti giliran bagian itu kita temui, enggak lah, udah tetap butuh ternyata gitu ya. Betul. Ini pengalaman sendiri atau kisah sendiri yang saya ceritakan sih. Tapi seringkali kita demikian pemirsa, sehingga kita suka lupa gitu bahwa hidup kita ini bukan untuk hari ini aja, tapi masih ada hari-hari esok yang juga harus kita persiapkan. Seperti tadi aktivitas yang bisa kita lakukan atau tools yang bisa kita gunakan adalah investasi. Betul. Nah, biasanya berapa persen sih dari penghasilan yang kita dapatkan yang bisa kita alokasikan ke wadah investasi? Kalau itu kan kembali ke masing-masing ya Mbak sebenarnya. Kayak mungkin di awal-awal masih belajar, masih banyak kebutuhan, menyesuaikan sama kebutuhan kita. Bisa 5%, 10%, tapi semua dikembalikan Mbak. Jadi bisa jadi satu orang dan orang lain itu kan kebutuhannya beda ya Mbak. Jadi dikembalikan kepada kebutuhan masing-masing, tapi yang jelas sudah ada alokasi investasi pun itu sudah bagus gitu ya. Bagus ya, berapapun nilainya gitu, penting konsisten mungkin gitu ya Bu Niam ya. Konsisten dan mungkin bisa mulai dari kecil-kecil dulu, sedikit-sedikit gitu. Tapi lama-lama mungkin bisa mulai banyak alokasi setelah rapih ya dikonsumsi tadi gitu Mbak, kebutuhan primernya udah terakomodir. Nah, alokasi di investasi mungkin nanti bisa disesuaikan lagi gitu. Apalagi di zaman sekarang kan banyak banget ya penawaran-penawaran terkait dengan investasi yang bikin kita kayak gelap mata gitu ya, melihat return yang tinggi. Apalagi sekarang semuanya juga super kompetitif dan kita agak-agak bingung nih sebenarnya untuk membeli investasi itu sendiri. Nah, boleh nggak sih sebenarnya kita melakukan investasi itu di berbagai tempat, apalagi kita sampai kayak pengharapannya adalah return yang tinggi aja gitu? Kalau itu sebenarnya meningkatkan risiko ya sebenarnya Mbak. Meningkatkan risiko, ya betul ini. Sebenarnya kalau kita investasi di banyak tempat, tapi secara pos keseluruhan pendapatan itu masih mengakomodir, jadi nggak terus pendapatannya segini 90%-nya buat itu karena juga tidak ya. Iya, itu kan nggak sehat ya Mbak dari segi kondisi keuangan, tapi mempertimbangkan tadi untuk investasi pun harus pintar-pintar untuk cari informasi. Kalau untuk di perbankan atau lembaga jasa keuangan kan ada diawasi OJK ya. Penting untuk tahu bahwa investasi yang kita pilih ini diakomodir, dilindungi oleh OJK gitu, dalam pengawasan OJK. Kalau investasi yang sifatnya dari temen terus tidak ada penawaran-penawaran gitu penawaran-penawaran terus kita tertarik karena ini bisa pengembangannya lebih tinggi loh, tapi ternyata tidak diawasi OJK, kan itu risiko juga ya Mbak. Tinggi juga, benar-benar. Jadi pengelolaan itu juga mempertimbangkan dari keamanan, dari yang kita investasikan gitu, pos yang kita investasikan. Nah, dalam mengelola keuangan ala Rasulullah SAW, benar yang kita harapkan itu bukan hanya kita memiliki nantinya tabungan dengan nominal yang banyak, tapi juga di dalamnya ada keberkahan. Nah, bagaimana cara kita menjemput keberkahan lainnya dalam manajemen keuangan ala Rasulullah? Ya, jadi Rasulullah juga mengajarkan ya Mbak, selain tadi kita harus ngatur pos, juga tidak boleh menumpuk harta. Nah, kalau kita menumpuk harta, iya, jadi kita tumpuk sampai nominal tertentu biar saya punya tabungan yang banyak gitu ya. Itu jadi kepuasan tersendiri. Tapi kan sebenarnya bukan itu ya yang kita cari. Kembali lagi ke keberkahan, kembali lagi ke muamalah, bahwa ada haknya anak yatim, ya itu yang harus kita alokasikan. Ketika kita investasi juga kita punya keberkahan, atau kita berdagang juga ada keberkahan di situ. Jadi menumpuk uang tadi juga Rasulullah menyampaikan untuk tidak boleh berlebihan menumpuk uang itu, tapi lebih ke keberkahannya yang dicari. Oke, dan mencari keberkahan itu tadi banyak banget jalurnya gitu ya. Kita bisa mengalokasikan dana untuk zakat yang mana itu kewajiban. Ini bicara zakat aja nih, ini juga agak menjadi problem gitu ya, karena kita biasanya kalau ingat zakat itu hanya ya seperti mungkin bulan ini, bulan suci Ramadan. Ada yang namanya aktivitas bayar zakat, karena di mana-mana kan seperti ayo menjemput untuk membayar zakat dan lain sebagainya. Tapi kan sebenarnya ini bukan hanya di bulan Ramadan aja kan. Iya, betul Mbak. Jadi harusnya kita melakukannya di setiap bulannya dan kita bisa hitung sendiri gitu ya Bu Niam ya. Iya, apalagi namanya bersedekah ya Mbak. Itu kan bisa sewaktu-waktu ya. Memang kalau di bulan Ramadan ini semuanya berlipat ganda sih semua ya. berlipat ganda. Jadi kita mungkin berlomba-lomba di di bulan Ramadan. Tapi kan setelah Ramadan, di bulan-bulan biasa itu kan juga akan lebih baik kalau kita bisa mengalokasikan untuk yang namanya sedekah tadi Mbak. Benar banget. Walaupun ini adalah masanya kita pemirsa untuk berlomba-lomba
berlomba-lomba karena memang bulan suci Ramadan adalah ya ini kita seperti tadi saya bilang menambal hal-hal yang mungkin kita abai di masa yang ada di belakang gitu ya, tapi di bulan Ramadan ini bisa kita kejar, apalagi ada malam Lailatul Qadar untuk bulan Ramadan yang mana ini kita semua mengejarnya ya Bu Niamnya, dan kita yakin pemirsa juga semuanya sahabat KB Bukopin Syariah juga mengejar itu semua untuk sama-sama nanti kita mencapai kemenangan di akhir Ramadan begitu. Tapi ya kita sering kali lupa ya itu di Ramadan kita berlomba-lomba di bulan yang lainnya. Nah, tapi kalau misalnya kita masih kayak agak bingung misalnya Bu Niam ya, kita bisa nggak sih mungkin datang ke KB Bukopin Syariah juga untuk bertanya ini kewajiban zakat saya itu sampai seberapa sih dan lain sebagainya. Ini ada nggak sih pelayanan semacam itu? Iya, itu bisa dimungkinkan Mbak, karena namanya lembaga jasa keuangan ya, otomatis kita juga bisa memberikan solusi gitu. Nah, kalau tadi kita bicara ada zakat, kemudian juga investasi, itu bisa dibicarakan di KB Bukopin ya Mbak, di KB Bukopin Syariah. Kita bisa mengakomodir dari kebutuhan customer seperti apa, kemudian juga menggunakan channel apa. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu solusi yang bisa diberikan kepada customer. Oke, jadi jangan khawatir kalau di sini kayak saya nih, kita bingung nih, yuk ajak Mbak Irma, yuk kita ke KB Bukopin Syariah. Kita tanya nih sebenarnya produk apa sih yang sesuai dengan kita, terus apa sih sebenarnya kewajiban yang selama ini belum kita keluarkan. Jadi kalau kita ngerasa keuangan kita pemirsa sampai dengan hari ini kok kayaknya belum berlebihan ya gitu, maksudnya belum bisa mengakomodir semua kebutuhannya, kok kita terus merasa kurang ya, ayo dilihat. Mungkin kebutuhan makanan sudah cukup, kebutuhan untuk beli produk-produk impian juga sudah cukup, tapi ada kebutuhan lain yang belum tercukupi, mungkin sedekahnya itu, terus kemudian juga menumpuk harta itu sendiri gitu ya, karena lagi-lagi pemirsa kita diingatkan ya bahwa ketika kita nanti meninggal dunia pun ada beberapa perkara yang akan dipertanyakan ya Ibu Niamnya, diantaranya dari mana kita mendapatkan harta dan kemana. Nah itu penting sekali gitu ya. Makanya mengingat perkembangan bank syariah di era sekarang ini sangat masif, luar biasa, dan ya kehadiran bank syariah sebenarnya adalah untuk mengingatkan kita lagi juga ya bahwa ada yang namanya mengatur finansial dengan cara yang lebih baik gitu ya. Nah kenapa sih kalau menurut Ibu Niam sendiri ya selaku kepala Departemen Manajemen Risiko, kita harus memilih untuk berada di bank syariah dibandingkan dengan produk lainnya? Kalau bank syariah kan kita di sini Muslim di Indonesia itu sudah tahu ya, kita kalau dominasinya pasti Muslim. Nah, ketika kita bertransaksi di syariah itu kan otomatis kita juga mempertimbangkan bahwa keberkahan dari apa yang kita miliki. Kita sepertinya ini akan kembali ke keberkahan tadi ya Mbak ya. Ada banyak hal yang kita bicarakan terkait dengan pengelolaan keuangan. Nah, kalau di bank syariah tadi kan juga mempertimbangkan itu ya Mbak. Akad-akadnya juga syariah, kemudian juga bagaimana kita mengelola muamalah. Nah, itu kan juga menjadi suatu hal yang menurut saya sebagai seorang Muslim itu juga perlu dikedepankan gitu Mbak. Oke. Dan ini memang penting ya untuk menjamin bahwa keuangan kita ini dikelola secara hukum syariah. Ini juga penting sekali gitu. Jangan sampai misalnya kita menaruh untuk di produk yang lain atau kita mempercayakan media yang lain untuk keuangan kita atau finansial kita pemirsa, sementara keuangan kita ini dipergunakan atau dimanfaatkan untuk hal-hal yang dalam tanda kutip sebenarnya tidak bermanfaat atau tidak sesuai dengan hukum syariah. Nah ini juga bisa berpengaruh sama keuangan yang mungkin hari ini kita ngerasa kayak kok kurang dan lain sebagainya gitu ya. Nah kalau tips dari Ibu Niam sendiri ini bagaimana sih caranya supaya kita minim resiko nih dalam hidup nih, selain tadi mengelola pos-pos keuangan, ada nggak sih tips lain lagi? Mungkin tips hidup hemat gitu ya, agar kehidupan keuangan kita ini semakin cemerlang di kemudian hari. Iya, kalau tips hidup hemat ya Mbak, sebenarnya kan itu tadi ya, kuncinya adalah kembali ke kita, bagaimana kita juga komitmen sama apa yang sudah kita susun. Itu yang mungkin jadi poin paling krusial ya Mbak, karena susah sekali kalau kita implementasikan. Apalagi sekarang trennya itu kan suka nongkrong di mana gitu ya, kadang-kadang atau temen ngajakin meet up di mana gitu ya. Kita hayu aja lagi kan. Makanya kembalinya jadi ke pengeluaran konsumtif dan sebenarnya itu sifatnya berlebihan gitu ya Mbak. Nah kuncinya adalah kembali ke bagaimana kita sendiri sesuai dengan apa yang sudah kita atur tadi.
itu kita harus konsisten dengan komitmen-komitmen yang kita susun. Itu harus kembali ke diri masing-masing ya Mbak, kalau seperti itu. Melatih diri masing-masing lagi. Betul. Maka kita kembali ke awal lagi, bagaimana melatih diri itu jangan sampai baru dimulai di usia-usia ketika dapat penghasilan atau usia dewasa. Tapi ini bisa untuk para ibu-ibu di rumah gitu ya, melatih anak-anak dari THR nih akan didapatkan gitu ya. Aku juga mau kok sih dapat THR. Ibu Diam juga pasti menanti ya, menanti THR. Nah, ketika mendapatkan itu, mendapatkan satu hal yang lebih. Karena kadang-kadang kita kalau dapat yang lebih itu yang agak susah ngaturnya. Ibu Diam, ini gimana ya? Caranya ketika misalnya kita dapat bonus, tapi kita mau tetap keuangan kita tetap sehat. Nah, ini gimana nih? Sebenarnya kalau kita punya pendapatan di luar yang rutin ya Mbak, itu kan kita bisa mengalokasikan untuk lain ya. Yang pendapatan rutin tadi kan utamanya dialokasikan untuk yang sifatnya rutin, konsumtif seperti itu. Tapi kalau kita dapat pendapatan di luar yang rutin, itu kita bisa alokasikan ke tadi mungkin saya bisa sharing yang deposito atau juga emas gitu juga bisa dalam bentuk seperti itu yang sifatnya lebih ke investasi. Investasi kan tidak hanya ditaruh di rekening ya Mbak, tapi juga bisa bentuk-bentuk investasi lain seperti emas tadi gitu. Berarti ketika nanti kita dapat bonus gitu ya, atau uang lebih ya dari pendapatan kita biasanya, itu bisa masuknya pemirsa ke pos investasi. Betul. Gitu ya. Ini bukan dalam rangka menumpuk harta loh. Bukan. Tapi sudah terpenuhi semuanya dulu, lalu bisa masuk ke pos investasi. Asal jangan masuk ke pos konsumtif gitu ya. Mungkin kalau posnya ke sedekah masih oke lah, masih bisa ya. Atau investasi atau pos sedekah dan memperbanyak zakat juga, memperbanyak sedekah. Pokoknya semua hal-hal yang ada kaitannya dengan kebermanfaatan gitu ya. Karena investasi nggak mungkin kita cuma untuk diri sendiri, biasanya itu keluarga dan lain sebagainya. Tapi kalau konsumtif jangan ditambah porsi makannya gitu ya Bu Niam. Baik, terakhir Ibu Niam, harapannya nih semoga keuangan mungkin bukan hanya pada kita sendiri tapi juga keuangan Indonesia, masyarakat Indonesia semuanya bisa benar-benar hidup mandiri. Terakhir bisa disampaikan? Kalau dari saya mungkin lebih ke tadi ya Mbak, bersedekah tadi. Kalau kan kita Muslim di Indonesia ini Muslimnya dominasi ya Mbak. Ketika semua Muslim sudah bersedekah, nah itu akan membantu juga dari segi muamalah di umat Muslim di Indonesia. Menurut saya itu hal yang menjadi poin untuk akan lebih bisa membantu perekonomian Indonesia juga ya Mbak. Karena kan sekarang banyak banget berita kalau masih ada yang kekurangan, gapnya masih terlalu tinggi, nggak merata kesejahteraan. Nah, dengan bersedekah sesuai dengan dari ajaran Rasulullah tadi, itu juga otomatis akan membantu kita untuk lebih meningkatkan kesejahteraan di Indonesia. Insya Allah. Baik, terima kasih Ibu Niam sudah menyempatkan waktunya dari kesibukan yang luar biasa. Semoga sukses terus dan bisa terus menginspirasi. Dan pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada, terima kasih sudah menyaksikan program ini, program podcast Belewa, belajar lewat dakwah bersama dengan KB Bukopin Syariah. Semoga ada manfaatnya. Kita sama-sama belajar di sini. Semoga hari ini kita menjadi orang yang lebih baik dibandingkan dengan hari yang sebelumnya. Sampai jumpa lagi pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.